Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Nah itu namanya Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah yang mendapat petunjuk. Maka kata Nabi, peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apa istimewanya Utsman? Yang pertama gini, Utsman tuh orang yang dermawan sekali. Tahu dermawan nggak? Barahan, kalau kata orang sini mah. Kalau kata orang sudah bager, ya bager, barahan. Suka memberi orang. Bahkan begini, di saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, saat itu musim kering, kayak sekarang nih kemarau, nggak ada air, banyak sumur-sumur tetangga yang kering kalau sekarang ini kan ya. Itu cuma ada di Madinah itu sumur yang bisa diambil airnya, sumur milik orang Yahudi. Namanya sumur rumah namanya. Dan untuk mendapatkan air itu, kaum muslimin harus bayar dengan bayar yang mahal. Udah nggak ada air, sumur cuma satu, untuk mendapatkannya harus mengeluarkan biaya yang mahal. Maka kata Nabi begini kepada sahabat, siapa yang bisa membeli sumur milik orang Yahudi itu, maka jaminannya dari Nabi itu dia akan dibuatkan rumah di surga. Sahabat itu dimotivasi begitu. Jadi karena sahabat pikirannya enggak dunia, dia sahabat pikirannya bagaimana masuk surga gitu. Ya. Kamu juga begitu, kita juga harusnya begitu. Bagaimana kita masuk surga? Makanya kalau memang masuk surga dengan perantaran ngaji, kita ngaji. Kalau memang masuk surga dengan perantaran menghafal, kita menghafal. Kalau masuk surga dengan perantaraan kita berinfak, berinfak. Yang kita mampu apa? Kalau mengajar, ngajar yang baik. Kalau belajar, belajar yang baik. Utsman saat itu punya uang. Dia kan orang kaya Utsman itu. Sahabat Nabi termasuk orang yang kaya. Nggak cuma kaya, tapi dia itu orangnya dermawan sekali. Maka dengan kemampuan yang dimiliki Utsman itu, dia dekati orang Yahudi tadi. Kira-kira dia apa itu orang Yahudi? Dibeli sumurnya. Ditawar, sumurnya ditawar. Bukan ditawarin. Ditawar tuh dinego untuk dijual. Ya, mau dibeli. Kata Utsman, sumur kamu jual ke saya. Harganya mahal. Tapi orang Yahudi kan tahu, ini adalah aset dia. Aset itu apa? Kalau bahasa kita. Apa aset itu? Kekayaan dia. Yang dengan sumur itu, dia bisa dapat uang yang banyak dari kaum muslimin. Maka ditawar mahal pun nggak dijual, teman-teman. Ya. Walaupun ditawar dengan harga yang mahal, tetap tidak dijual. Kayak masih ada yang ngobrol dah. Yang ngobrol berdiri ya. Nih, begitu ditawar, nggak dijual. Walaupun harganya mahal, fantastis harganya. Tapi Utsman tidak kehilangan akal. Dia tetap nego. Begini aja nih, saya beli sumur kamu. Saya 1 hari, kamu 1 hari. Nggak milikin semuanya. Saya ngebeli cuma seling-seling. Hari ini sumur kamu saya beli, besok milik kamu. Hari ini milik saya, besok milik kamu. Tapi harganya lumayan tinggi nih. Mau nggak? Kata orang Yahudi gimana dalam pikirannya? Duit saya dapat, sumur saya nggak kehilangan. Loh, transaksi enak ini, ya kan? Seperti Ustaz beli motor kalian Ustaz beli. Ini motor kamu saya beli 100 juta. Hari ini Ustaz yang pakai, besok kamu yang pakai. Hari ini saya yang pakai, besok kamu yang pakai. Kan enak tuh. Untung nggak? Untung, ya. Begitu pikiran Yahudi tadi itu. Makanya Yahudi setelah tahu transaksinya seperti itu, dijual kepada Utsman dengan harga yang mahal. Harganya mahal, dan dia juga masih memiliki sumur itu. Nah ini hebatnya orang-orang Islam tuh, kalau dia berjuang untuk nama Allah, itu hebatnya. Pola pikirnya ada aja. Ya.
Contoh begini, ketika sudah dibeli, sudah deal transaksinya, sudah jadi milik Utsman sehari, milik Yahudi sehari, maka begitu milik Utsman, Utsman umumkan kepada kaum muslimin. Hari ini itu sumur milik saya. Kalian boleh ngambil air sebanyak-banyaknya, bebas, gratis. Itu milik saya hari ini. Besok milik Yahudi. Besoknya lagi milik saya lagi. Kalau kamu mau ambil airnya, gratis. Misalnya hari Senin milik Utsman, Selasa milik Yahudi, ya kan? Rabu milik Utsman, Kamis milik Yahudi, dan seterusnya. Nah, di hari yang sudah ditentukan itu, hari Senin misalnya, sumur ini milik Utsman. Itu kaum muslimin berbondong-bondong ngambil air gratis. Padahal saat itu harga air mahal sekali, tapi Umar menggratiskan buat kaum muslimin. Gratisin tuh. Besok berdiri, belum suruh duduk. Ayo berdiri kamu. Kamu berdiri. Kan yang ngomong berdiri. Besok milik Yahudi. Ketika milik Yahudi, tidak ada orang yang datang beli air. Sepi gitu. Kasihan dah. Ya, sepi, nggak ada yang beli air. Begitu besoknya lagi, itu sumur ramai lagi. Yang ambil air banyak. Giliran orang Yahudi, sepi lagi. Kata Yahudi gimana? Waduh, repot kalau begini mah. Kalau begini udah saya jual lah semuanya ke Utsman dah. Dijual airnya, dijual semua tuh. Dijual semua dengan harga yang mahal, bahkan orang Yahudi kegirangan karena harganya begitu mahal, dan Utsman karena pikirannya dia mah surga bukan duniawi, setelah jadi milik dia diwakafkan untuk orang-orang yang beriman. Sampai sekarang itu wakafnya itu, wakaf air ya. Makanya teman-teman, kalau kalian jadi orang kaya nanti, nggak mesti nunggu orang kaya sih, itu kayak ada yang wakaf tempat wudu, ya kan? Ada yang wakaf tempat WC. Itu selama itu dipakai wudu ngalir itu pahalanya itu. Makanya Ustadz suka iri sama orang-orang kaya yang mau nyumbang. Iri banget Ustadz. Ya Allah, Masya Allah pahalanya ngalir sama mereka. Bahkan sebaik-baik sedekah air gitu. Karena itu jariah yang nggak putus pahalanya. Itu salah satu kedermawanan Utsman ya. Dia itu orang kaya yang begitu dermawan, kemudian mewakafkan sumur air kepada kaum muslimin. Sehingga sumur itu atau sumber mata air itu bisa dimanfaatkan untuk minum kaum muslimin. Yang tadinya kesulitan air, semuanya tertangani. Nah, bisa jadi sekarang ini kita ngalamin teman-teman. Ustadz pernah bilang ke Pak Mulyadi saat tetangganya pada kekeringan air. Kekeringan air tuh, Padlu kekeringan air dulu tuh. Kemudian Pak Rusli imam tuh kekeringan air kan. Kalau pagi-pagi suka nentengin dari sumurnya Pak Mul, dari masjid itu. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa itu. Ya, sama Ustaz gak? Makanya kalau bikin silakan ambil. Itu tandanya tanah Ustadz, tapi yang bikin bukan Ustadz, yang bikin tukang. Ya, Ustadz mah nggak bisa bikinnya. Ya, jadi kalau itu dimanfaatin, oh Masya Allah luar biasa. Ya, itu manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Makanya teman-teman gitu, jangan pelit sama teman. Ya, nggak boleh pelit. Kata Allah gini, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah pelihara dari sifat pelit, nah gitu, maka dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka teman-teman jangan pelit ya, apalagi mencelakakan teman. Ustaz kemarin lihat habis sholat asar, ada aja teman yang iseng, Ustaz di depan, sendalnya disempar jauh. Ya, bukannya nolong teman, malah nyusahin teman kamu mah. Ya, di sini bisa jadi takut ada nanti. Temennya harusnya kalau dia mau pakai sendal karena dia mau ngaji, bagusnya mah kita sediain sendal kamu nih, biar saya dapat pahala. Bukan malah diumpetin. Ya, kalau ngumpetin sendal orang yang nutut ilmu, dosanya 2 kali lipat, teman-teman. Dosa ngumpetin sendal dan dosa menghalangi dia dapat ilmu. Gitu. Makanya tadi kita tiru siapa? Utsman, kedermawanannya kita tiru. Ista'iddu. Yang kedua gini teman-teman, ini dari kisah yang lainnya.
Utsman itu termasuk sahabat Nabi yang paling banyak baca Quran. Hafal Quran dan banyak sekali baca Qurannya. Bahkan dari kata-kata Utsman lah yang berkata begini, andai hati kamu bersih, gitu kata Utsman itu, maka niscaya kamu tidak akan kenyang dengan Quran. Kamu bisa bayangin, ketika Ramadan, Utsman itu di 10 malam terakhir dalam satu riwayat ya, dia menghatamkan Quran. Tiap malam dihatamin. 30 juz tiap malam. Kita bisa nggak begitu? Ada. Nggak bisa, belum bisa kita mah. Bahkan nanti kalau dia pas syahid itu, ketika dibunuh orang Khawarij, itu mushaf masih ada di dalam pelukannya, dalam genggamannya, dalam pegangan dia. Berarti dia tuh orang yang tidak lepas mushaf. Ya kan? Kita gimana kita nih? Banyak nggak baca Qurannya? Nah, yang banyak teman-teman, yang banyak ya. Yang banyak baca Qurannya, yang rajin menghafalnya, biar Quran itu jadi teman kita di akhirat nanti. Kata Nabi gitu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran, karena Quran itu akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Gitu teman-teman ya, jangan malas baca Quran. Ustaz juga berusaha sesibuk apapun baca Quran tiap hari, nggak ditinggalin, insya Allah. Biar kita mudah minta tolong sama Allah, ya Allah jadikan saya mudah baca Quran. Adua berdiri, adua. Gitu yang kedua ya. Jadi yang kedua yang perlu kita tiru, Utsman itu termasuk sahabat Nabi yang banyak membaca Al-Quran. Kita bisa nggak begini? Bisa nggak kita baca Qurannya banyak, jangan sedikit. Kemarin Ustaz dengar begitu masuk, datang dari pasar, ada di antara kalian yang udah murojaah. Senang Ustaz dengar. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa fal 'asifati asfa wan nasyirati nashra, terus gitu ya, diulang-ulang. Karena hafalan yang semakin banyak diulang semakin kuat. Nanti seusia kalian nih, kalau bisa menghafal Quran dengan baik, Quran akan bekerja di hati kalian, akan menolak hal-hal yang buruk, akan bekerja dengan cara Quran. Ya, makanya dari sekarang mumpung muda, mumpung masih kecil. Kalau udah gede susah, teman-teman. Banyak kesibukan. Udah jadi guru banyak kesibukan. Apalagi udah jadi karyawan, udah jadi kepala rumah tangga, kesibukannya makin banyak. Kalau kita nggak bisa betul-betul memaksa diri kita, sulit teman-teman. Makanya dari sekarang dibiasain ya, dibiasain banyak tilawah. Gitu ya, biar kayak Utsman. Coba Utsman itu syahid genggam Quran. Kata Nabi, Utsman mimpi ketemu Nabi, berbuka sama kami ya. Besoknya syahid. Betul, Utsman tuh ketemu Nabi, masya Allah luar biasa. Ya. Jadi teman-teman harus begitu, banyak tilawah Quran. Ini yang perlu kita tiru dari Utsman ibn Affan itu. Seorang sahabat Nabi, di samping kaya, juga dermawan. Ilmunya luar biasa dan pengamalan terhadap Qurannya itu luar biasa. Gitu teman-teman, bisa nggak? Insya Allah, semoga bisa, insya Allah ya. Ya kan? Gini, coba kamu ambil hal yang baik. Utsman itu orang baik. Orang baik, nikahnya sama orang baik, anak orang baik. Utsman itu sahabat Nabi. Keimanannya, akhlaknya, ilmunya sudah tidak usah diragukan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhlas, ridho menjodohkan anaknya dengan Utsman. Karena Utsman itu pribadi yang luar biasa. Ini kita bisa ambil pelajaran dari sini. Kalau kita sekarang jadi orang baik, kalau kita orang benar, orang soleh, maka insya Allah jodoh kita juga orang baik. Ya kan? Masuk akal nggak? Masuk. Kalau orang buruk, nanti ketemunya orang buruk lagi. Naudzubillah. Ya. Kata Allah begitu, pezina tidak nikah kecuali dengan pezina. Ya kan?
Dan itu diharamkan buat orang-orang yang beriman. Makanya teman-teman nih dari sekarang nih, dari kecil kalian nih yang perempuan, yang laki-laki, dijaga kesuciannya, dijaga ya. Nanti biar Allah yang menghadirkan pasangan hidup kita juga orang yang baik. Harus dari sekarang teman-teman. Ustaz mah dulu nggak ada yang ngajarin. Ini kamu dari sekarang nih dijaga. Dijaga kesuciannya, dijaga ilmunya, dijaga amalnya ya. Biar nanti Allah hadirkan pasangan buat kita, pasangan yang baik kayak Utsman gitu. Orang baik dijodohkan oleh anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi meninggal, Nabi masih menjodohkan anaknya yang satu lagi. Jadi kalau bahasa kita mah Masya Allah, Nabi itu senang banget punya menantu Utsman. Sampai yang satu meninggal dijodohkan dengan anak yang lain. Seperti itu teman-teman. Ini karena kedermawanan dan kebaikan Utsman ibnu Affan. Tentunya masih banyak karakter yang harus kita ambil dari Utsman ibnu Affan. Dia itu seorang khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Ya walaupun nanti di akhir masa jabatannya itu terjadi fitnah. Terjadi fitnah dan Utsman itu dianggap ada nepotismenya. Nepotisme itu apa? Ngangkat keluarga-keluarga dekat jadi pembantu-pembantunya. Jadi maksudnya jadi pejabat-pejabatnya. Itu isu yang berkembang ya. Sehingga dia nanti akhirnya dibunuh oleh orang Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari Islam ya. Orang yang keluar dari Islam kemudian dibunuh. Dan bisa jadi itu menjadi rizki Utsman sebagai seorang syahid.